Lihat dengan satu wajah ini, dia Babe. Saya panggilnya Babe atau bagaimana ini, Be? Ya, boleh, Babe. Iya, Bapak Babe. Ini Babe. Iya. Kalau sebelumnya, kalau saya melihat Babe mendukung ya salah satu yang mungkin juga mencalonkan saat ini. Tapi sekarang berpaling hati nih, Be. Apa sih, Be, yang membuat ini? Oh, enggak, itu kan Pilgub. Pilgub itu 2012. Kita memang saya mendukung dia dengan harapan dia bisa merubah DKI. Tapi setelah 3 bulan saya lihat nggak ada kemungkinan Jakarta berubah oleh gubernur yang sekarang ini. Lalu mulai 10 Februari 2013 melalui TV One saya mulai melakukan kritik-kritik kepada orang bersangkutan yang sekarang jadi capres nomor 2. Jadi kalau Babe ini budayawan, kemudian melihatnya dari segi budaya juga, bagaimana memajukan budaya, terutama kalau dulunya mungkin Jakarta secara spesifik ya, Be. Tapi kalau sekarang ini adalah Indonesia, apa sih, kenapa sebagai pemangku adat Betawi terutama, apa yang dilihat sosok Prabowo ini dapat membawa Indonesia nantinya untuk bangkit? Oke, tentu saya tidak akan membahas visi misi Pak Prabowo ya, itu udah luas diketahui orang. Yang kita rakyat, kami orang adat, itu kami berpegang kemampuan dari Pak Prabowo dalam oral culture. Karena budaya tutur itu sangat kuat di Nusantara, juga di Betawi. Jadi kami suka cara bagaimana dia menuturkan pikiran-pikirannya teratur, runtun, dan suaranya, vocal presentationnya itu bagus, stabil gitu. Oke, itu dari bahasa tutur. Mungkin dari segi yang lain, Be, adat atau mungkin lebih ke budaya atau mungkin cara bersikapnya atau bagian apa, Be, yang membuat ini? Ya, sejauh yang saya amati dalam case komunitas Betawi, itu yang pertama, ukuran orang yang hebat di Betawi itu mampu naik kuda. Mampu naik kuda? Ya, kemudian cara berdiri. Mereka bilang cara berdiri Prabowo itu jak-jak tuh begini. Ya, tegap. Ya, begini jak-jak. Enggak begini. Nah, dia begini cara berdirinya. Itu dari cara berdirinya kita oke. Lalu juga mengenai sopan santun. Kita orang Betawi sangat menghargai sopan santun. Jadi tidak bisa kita berbicara tanpa menyapa orang-orang tokoh yang ada di situ. Itu adalah adat. Menyapa. Itu orang Belanda bilang groeten. Jadi harus ada groeten di dalam berbicara. Dia mampu membeli hati orang. Dan ini mungkin secara personal Babe sebagai budayawan juga pemangku adat. Dan selain itu, apa sih yang Babe lakukan mungkin untuk membantu dukungan? Tidak hanya Babe secara personal mendukung, tapi juga mungkin apa yang bisa dapat meraih dukungan untuk Prabowo Hatta? Iya, saya baru saja pulang dari Purwakarta ya. Baru saja menghadiri pertemuan guru-guru sekolah dasar se-Jawa Barat. Juga ada notaris-notaris. Kita bertukar pikiran lah di sana. Ya kayaknya kesannya mereka nomor 1 gitu. Tentunya harus nomor 1 gitu atau bagaimana? Iya, kayaknya mereka nomor 1 setelah kita berbicara, saya berceramah dan sebagainya. Oke, terima kasih, Be. Ya. Itu cukup membantu untuk bagaimana sih profil yang seharusnya menjadi pemimpin ya. Dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan di pentas di belakang saya saat ini, di pentas ini memang pantas untuk rakyat. Tidak hanya untuk warga Jakarta, tidak hanya untuk warga Jawa Barat, tapi juga saat ini yang ada berada di panggung adalah dari Riau dan juga baru datang di rumah pemenangan Polonia ini adalah dari Makassar. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari rumah pemenangan Polonia untuk pemenangan Hatta Rajasa, Prabowo dan Hatta Rajasa kembali ke studio.